Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang hadir di majelis ini dan memberikan rizki yang melimpah dan menerima amal ibadah dari puasa dan salat-salat kita. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa Allah Jalla wa Ala menginginkan di dalam segala peribadatan kepadanya dilandasi dengan ilmu sebelum mengamalkan. Maka oleh sebab itu al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bahwa ilmu itu harus dikuasai dulu. Ilmu peribadatan dikuasai dahulu, baru setelah itu melaksanakan peribadatan dari perbuatan ataupun dari ucapan. Adapun pendalilan al-ilmu qabla al-qauli wal amal, seperti Allah berfirman di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Yang maknanya fa'lam annahu la ilaha illallah, tuntutlah ilmu, ketahuilah, ilmuilah. Maka ini pendalilan tentang berilmu terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa Allah itu He is the one and only. Tidak ada satu-satunya yang disembah kecuali Dia saja. Lalu setelah itu wastaghfir lidzambik, barulah setelah itu kamu meminta ampunan kepada Allah. Maka wastaghfir lidzambik diartikan di sini sebagai meminta ampunan kepada Allah dari ibadah, berdoa. Maka di sini intinya, seseorang ingin berdoa, maka pelajarilah ilmu. Seseorang ingin melaksanakan ibadah, maka pelajarilah ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmu tersebut bisa jadi ibadah kita diterima oleh Allah. Dan bila seseorang beribadah tanpa ilmu, bisa jadi dia hanya mendapatkan lelah, hanya mendapatkan lapar, hanya mendapatkan capek dari begadang, dikarenakan tidak mempunyai ilmu. Maka ilmu itu adalah penyebab seseorang diterima amalan, dan bahkan itulah dari syarat diterimanya amalan. Yang pertama adalah al-ikhlas, mengikhlaskan diri kepada Allah, niatnya untuk Allah. Sesuai ucapan Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah kami memerintahkan ibadah itu hanya ikhlas kepada Allah. Dan yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi. Tidak ada suatu ibadah berlandaskan dari akal pikiran kita, dari pendapat kita,
dari kata orang demikian, tidak. Ibadah harus bersumber dari Al-Quran dan hadis dan dari ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fangtahu. Maka ibadah itu datangnya dari Nabi Muhammad, maka ambillah dari Nabi Muhammad apa-apa yang diperintahkan dan jauhilah apa-apa yang dia larang. Dan begitu pun dijadikan syarat dari diterimanya amalan dari ilmu. Seperti di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka barang siapa yang melaksanakan suatu peribadatan bukan dari apa yang aku ajarkan kepada kalian dari sunnahku, fahuwa raddun ay mardudun, maka dia tertolak, tidak diterima. Maka dari sini gambarannya, seseorang yang ingin melaksanakan ibadah harus mempunyai ilmu, karena ikhlas bisa didapatkan dengan ilmu, dan mutabaati Rasul, mengikuti sunnah Nabi, tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Maka setelah kita mengetahui bahwa ilmu adalah perkara yang urgen dan perkara yang the first, yang didahulukan sebelum al-qaul wal amal, sebelum talk and action, sebelum perbuatan dan ucapan, seperti di dalam ayat Al-Quran tadi, maka kita di sini ingin membahas tentang ibadah, yang mana ibadah itu sekitar 4 ataupun 3 hari lagi, dan ibadah itu adalah i'tikaf fi asra al-awakhir min Ramadan. Sunnah dari i'tikaf di 10 malam terakhir, yang mana pada hari ini kita masuk kepada Ramadan ke-16, dan nanti malam Ramadan kita sholat tarawih yang ke-17. Maka hanya beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan ibadah al-i'tikaf. Maka sebagai amalan tadi, al-ilmu qabla al-qaul wal amal, kita mengetahui ilmu sebelum kita melaksanakan i'tikaf. Maka apa itu i'tikaf? Definisinya adalah al-mukus fil masjid taqarruban ilallah fi waqtin makhsus. Makna i'tikaf adalah seseorang tinggal di masjid dengan tujuan taqarruban ilallah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, fi waqtin makhsus, dengan waktu yang ditentukan. Maknanya seperti i'tikaf di 10 malam terakhir, maka i'tikaf di sini tinggal di masjid, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dalam waktu mulai dari 10 hari pertama sampai kepada malam Id. Dan begitu pun dari segi definisi telah kita lalui. Lalu bagaimana syarat seseorang agar diterima i'tikafnya? Maka syarat yang pertama haruslah ikhlas untuk Allah Jalla wa Ala. Maka seseorang yang akan beriktikaf, terutama yang diinginkan di sini adalah iktikaf 10 dari akhir bulan Ramadan, maka seseorang meniatkan meninggalkan dari rumahnya dan duduk di masjid, bermalam di masjid, siang di masjid, semuanya untuk Allah Jalla wa Ala, dan menjauhkan dari perkara-perkara dunia. Maka ini yang pertama. Dan yang kedua, harus dia tinggalnya itu di masjid, bukan di musola yang dia buat di depan rumah yang tidak ada sholat jamaah padanya. Maka disebutkan oleh jumhur ulama dari syarat harus berada di masjid yang ada padanya sholat yang wajib 5 waktu. Apalagi lebih baik ada padanya sholat Jum'ah, seperti di masjid kita, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Maka barang siapa yang ingin melaksanakan i'tikaf, syarat yang kedua setelah niyah harus tinggal di masjid. Dan beristidlal dalilnya dari Al-Quran,
wa antum aqifuna fil masajidi, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid, rumah-rumah Allah Jalla wa Ala. Lalu al-iktikaf ini apakah sunnah atau hukumnya mubah saja? Jawabnya, iktikaf di 10 malam terakhir yang akan datang, hari-hari dan malam-malamnya kepada kita, maka dia adalah sunnah, dan dulu Nabi selalu melaksanakannya dalam setiap tahun di bulan Ramadan. Seperti hadis yang datang dari Aisyah yang muttafaqun alaih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir min Ramadan, bahwa Nabi dulu melaksanakan setiap tahunnya kalimat kana selalu, dan juga ya'takifu memberikan makna al-istimrar, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dulu selalu melaksanakan al-i'tikaf di 10 dari malam terakhir di bulan Ramadan, dan didukung dengan lafaz yang setelahnya, hatta yatawaffahullah, sampai Allah mengambil nyawa Nabi Muhammad dan dia melaksanakan al-i'tikaf. Maka al-i'tikaf adalah perkara yang sunnah, dan dulu Nabi tidak pernah meninggalkannya. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an fastaghfiruh innallaha ghafurun rahim.